penyebabnya kenapa tanaman itu kurang gizi. Pertama, kurang makan. Kita akan lihat penyebabnya, Pak. Jadi penyebabnya itu begini, Pak Supidin. Biar ada bayangan buat Bapak. Jadi gini, penyebabnya adalah tanaman itu, ini tanaman ya Pak ya. Tanaman itu kan selama ini banyaknya itu adalah menyerap makanan itu dari tanah kan Pak? Benar ya Pak ya? Ya. Tanah. Nah, karena tanaman itu mulut utamanya memang adalah dari akar gitu loh Pak. Ya kan? Nah, selama ini yang dilakukan oleh petani adalah pupuk itu kan disebar di tanah kan Pak? Disebar di tanah ya. Nah, yang jadi masalah adalah pupuk yang selama ini disebar di tanah itu kimia Pak, yang bentuknya kimia. Ya Pak. Karena bentuknya kimia, maka yang bisa diserap, unsur hara dari kimia ini yang bisa diserap oleh akar itu maksimum cuma 30% Pak, karena bahannya kimia sintetis kan. Nah, sisanya 70% itu Pak, ya, dari kimia atau pupuk yang ditaruh di tanah, 70% itu menjadi sisa Pak, menjadi residu sisa tanah, ya kan? Nah, dan itu akan menyebabkan tanah itu mengeras Pak. Mengeras, kemudian yang kedua sisa residu itu akan membuat yang namanya unsur hara di tanah itu diikat Pak, terikat oleh residu kimia, ya. Nah, sehingga kemudian yang jadi bikin dampaknya buruk adalah pH tanah menjadi asam Pak, pH-nya menjadi asam di bawah 5, ya kan? Nah, jadi selain itu juga struktur tanah itu menjadi tidak bisa menyimpan cadangan air Pak, kalau udah banyak residu kimia. Jadi gini, makanya kenapa kalau kemarau itu kan cenderung banyak gagal panen, karena memang tanah itu udah nggak bisa nyimpan cadangan air gitu loh Pak, ya kan? Nah, jadi ketika tanah itu menjadi pH-nya asam Pak, Bapak mau kasih pupuk sehebat apapun nutrisinya, tapi di tanah yang pH-nya asam, maka tidak akan bisa diserap oleh akar Pak. Gitu. Jadi artinya teorinya mungkin dosis pupuknya sudah benar, karena pupuk itu kan sebenarnya makanan kan Pak, betul ya Pak ya? Tapi karena pH tanahnya asam, Bapak mau kasih pupuk sehebat apapun di tanah yang pH-nya asam, pupuk itu percuma, nggak akan bisa diserap oleh akar Pak. Ya, nah itu sebabnya kenapa akhirnya tanamannya kurang gizi Pak. Padahal udah dikasih pupuk gitu loh Pak. Padahal sudah pupuk, tapi akhirnya kurang gizi gitu loh Pak, ya kan? Tetap dia kurang makanan. Nah, itu penyebabnya karena pH tanah asam, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bicara di tanah yang subur nih Pak. Misalnya kita bicara, ini kan tanahnya pertama tidak subur ya Pak, ya, karena pH-nya asam ya. Nah, pH tanah asam itu penyebabnya adalah pupuk dan pestisida kimia, bisa dari limbah juga Pak, ya kan? Atau bahkan bisa juga dari air hujan yang mengandung hidrogen tinggi Pak, ya kan? Sehingga pH-nya jadi asam gitu kan. Nah, sekarang kita bicara yang kedua Pak. Ini tanahnya subur nih Pak. Ini subur tanahnya. Ini tanah subur. pH-nya normal, ya kan? Tapi yang terjadi begini. Yang terjadi yang kedua ini adalah tanaman tetap kurang gizi gara-gara adalah fotosintesa terganggu. Jadi gini. Kita tahu yang namanya fotosintesa itu kan membutuhkan 3 Pak. Membutuhkan air kan? Air, terus sinar atau cahaya matahari, ya kan? Dan yang namanya CO2 kan Pak? Nah, jadi ini cerita nih Pak. Jadi unsur hara yang masuk diserap lewat akar itu kan tidak bisa langsung diserap oleh tanaman ya Pak ya. Jadi dibawa dulu ke atas Pak. Dibawa ke atas sampai ke daun nih Pak. Nah, begitu sampai ke daun harus dimasak dulu Pak. Dimasak dengan proses fotosintesa. Ini belajar biologi dikit nih Pak, ya kan? Siap. Nah, harus kena sinar matahari dulu, plus ada air dan CO2, baru masak Pak makanannya. Setelah masak, baru bisa diedarkan kepada seluruh jaringan tanaman, gitu loh Pak. Yang terjadi adalah kita sekarang mengalami perubahan iklim. Perubahan iklim itu apa? Kadang-kadang tidak ada sinar matahari kan Pak? Benar ya Pak ya? Jadi kalau tidak ada sinar matahari akibat hujan terus-menerus atau tertutupi awan, atau polusi udara misalnya menutupi langit Pak, nah, fotosintesa tidak berlangsung dengan bagus Pak. Jadi fotosintesa tidak terjadi. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kan makanan yang tadi sudah dibawa ke daun tidak masak gitu loh Pak. Yang pertama. Yang kedua, itu kalau tidak ada sinar matahari. Yang kedua, kalau tidak ada air. Karena apa? Karena tidak ada hujan. Kalau tidak ada hujan kan tidak ada air nih Pak. Artinya kemarau nih, di bawah tuh nggak ada air Pak. Nah, kalau tidak ada air, fotosintesa juga terganggu kan Pak.
Ya. Nah, jadi fotosintesa itu terganggu gara-gara dua, tidak ada sinar matahari dan tidak ada air. Salah satu tidak ada, maka fotosintesa tidak terjadi. Kan butuh tiga nih Pak, air, sinar, sama CO2. Gitu loh Pak. Nah, itu penyebab yang akhirnya membuat tanaman itu kurang gizi Pak. Ya Pak ya. Ini penyebabnya dulu. Nah, jadi sekarang bagaimana cara mengatasinya? Jadi gini Pak, makanya kenapa tanaman kita akhirnya ya namanya kayak manusia kurang makan Pak. Kalau Bapak kurang makan siang pasti nggak bisa kerja kan Pak? Iya. Pakai tanaman ini kalau kurang makan, akhirnya dia lemes Pak. Mau menghasilkan buah lemes, ya kan, menghasilkan daun lemes, akhirnya panennya jadi drop gitu loh Pak. Gara-gara apa? Gara-gara kurang makan Pak, gitu loh Pak. Intinya begitu Pak, ya. Nah, terus yang ketiga, penyebab ketiga itu hama yang Bapak bilang tadi Pak, hama Pak. Ya. Ya kita anggaplah sekarang ini udah bagus semua, fotosintesa bagus, ya kan, tanah subur. Tapi tiba-tiba ada serangan hama, habis semua gitu Pak ya. Iya, betul. Itu yang tiga penyebab tadi. Nah, sekarang untuk meningkatkan hasil panen, ya kita harus atasi dulu nih penyebabnya tadi kan Pak. Ya, jadi sekarang bagaimana caranya solusi? Bagaimana caranya kita memberi makan kepada tanaman agar tanaman ini bisa makanan itu diserap gitu loh Pak. Diserap dan akhirnya maka tanaman itu bisa dapat gizi yang dibutuhkan atau nutrisi yang dibutuhkan, ya kan? Nah, caranya nih Pak, ini caranya ya, kita bicara caranya. Makanya ini cara Pornasnya begini. Cara Pornas adalah kita kan ada 3 produk nih Pak. Ada pupuknya. Pupuk itu kan ada 2, ada yang cair sama serbuk Pak ya. Pertama ada pembenah tanah atau soil treatment ya kan, pembenah tanah. Jadi ada pupuknya ada 2, pembenah tanahnya ada 1 ya. Nah, sekarang yang pertama nih Pak, kita bicara sekarang kondisi tanah yang pH-nya asam di bawah 5 nih Pak ya. Pokoknya kondisi tanahnya buruk nih Pak, ya kan? Nah, dengan Pornas itu kan dia disemprot di batang sama daun kan Pak? Ya kan? Nah, Pornas itu dia kan pupuk yang teknologi nano Pak Supidin. Ya kan? Nah, jadi pupuk teknologi nano itu partikel pupuknya tuh kecil sekali Pak. Sehingga ketika dia disemprot di pori-pori di batang dan di daun, dia bisa tembus lewat pori-pori daun yang namanya stomata sama pori-pori batang yang namanya lenticel Pak. Nah, karena dia nano Pak. Ya. Nah, jadi pupuk yang bisa masuk ke pori-pori batang sama mulut daun yang pori-porinya kecil itu hanya pupuk teknologi nano. Nah, itu bedanya Pak. Jadi pupuk biasa bisa Pak. Kalau pupuk yang bukan nano, Bapak mau semprot begitu nggak bisa masuk dia Pak, percuma. Karena partikelnya besar, ya kan? Jadi kesimpulannya, di kondisi tanah pH asam seperti ini pun, kondisi tanah yang pH-nya asam dan buruk, kalau dipakaikan Pornas, maka tanaman ini tetap dapat gizi kan Pak? Benar ya Pak ya? Jadi artinya dalam kondisi tanah yang tidak bagus, dia tetap dapat gizi. Nah, kalau dia tetap dapat gizi, berarti dia akan tetap bisa bertumbuh dan berbuah yang baik Pak. Benar ya Pak ya? Nah, logikanya begitu. Begitu. Nah, jadi sekarang yang penting adalah kandungan pupuk ini harus lengkap dulu. Terus baru yang kedua, dia harus bisa diserap gitu loh Pak. Jadi pupuk itu bukan hanya bicara kandungannya lengkap Pak, tapi kandungan lengkap dan bisa diserap gitu loh Pak, maksudnya Pak. Ya, karena kalau pupuk itu kandungannya cuma lengkap tapi tidak bisa diserap kan percuma Pak. Benar ya Pak? Seperti yang saya bilang tadi, ya kan? Nah, itu sebabnya kita berikan solusi dengan Pornas. Kita semprot lewat atas. Jadi nggak di bawah Pak, bukan di tanah kita semprotnya kan Pak. Kenapa? Karena kita tahu nih kondisi tanahnya nggak bagus nih, ya kan? Nah, tapi kebetulan Pornas ini, pupuk dan pembenah tanah kita itu punya satu zat yang namanya zat pengurai residu, Pak. Zat pengurai residu. Jadi kami sarankan juga teman-teman itu untuk terapi tanahnya, Pak, dengan dikocor, Pak, dikocor atau disiram di tanahnya, ya, atau disemprotkan dengan pupuk atau dengan pembenah tanah yang namanya soil treatment. Tujuannya apa? Tujuannya kita mau ubah nih Pak, yang tadinya pH-nya 5 ini Pak, di bawah 5 ini, biar pH-nya itu naik menjadi 5-7 gitu loh Pak. Ya, agar tanah yang tadinya keras strukturnya itu menjadi gembur kembali, agar cacing itu kembali hidup di situ,
agar unsur haranya yang tadinya terikat oleh residu kimia itu bisa lepas dengan adanya pengurai residu gitu loh Pak. Ya kan? Nah ya itu. Nah tapi dalam kondisi ekstrim Pak, kami ada satu uji coba ya Pak Supidin. Nanti Bapak bisa saya carikan di YouTube channel kami. Kami pernah uji coba di lahan di Kalimantan Timur, itu lahan bekas galian tambang Pak. Nah di bekas galian tambang itu tanahnya keras Pak, pH-nya pH-nya 2 Pak. Logikanya Pak, iya logikanya Pak ya, kalau Bapak nanam di situ mungkin tumbuh kan Pak, benar nggak Pak ya? Iya. Nah kami buktikan Pak, di tanah yang pH-nya asam, keras dan warna merah, kita tumpang sari tomat sama pepaya Pak. Kita tumpang sari tomat sama pepaya itu ada video, nanti saya kasih lihat videonya. Ya, nah itu tumbuh Pak, tumbuh sampai panen berlimpah, padahal tanahnya kondisinya begitu Pak. Ya kan? Nah jadi artinya apa? Kesimpulannya artinya ternyata tanaman itu tetap bisa dapat nutrisi lewat apa Pak? Lewat batang sama lewat daun, tidak melulu lewat akar. Ya, gitu. Nah selama ini petani kan taunya ngasih makan tanaman itu lewat akar, lewat tanah. Betul Pak. Nah petani jarang tahu Pak bahwa ternyata kita bisa loh ngasih makan tanaman itu tidak lewat akar, tapi lewat batang sama daun bisa. Nah tapi harus dengan pupuk teknologi nano gitu loh Pak. Ya kan? Nah, pupuk teknologi nano itu ada di lapangan itu ada beberapa, Pak. Belum banyak, Pak. Ada beberapa pupuk yang katanya teknologi nano. Hanya saja yang bersertifikasi organik baru Pornas, Pak. Ya, jadi Bapak perhatikan nanti di produk kita tuh ada logo organik Indonesia. Itu sertifikasi organiknya baru Pornas yang punya. Yang lain belum punya, Pak, sertifikasi organik. Ya kan? Nah, terus yang terpenting lagi adalah, perbedaan pentingnya adalah Pornas ini pabrik sendiri, Pak. Ya, nah mungkin saya yakin gini, Pak Supidin saya yakin pernah punya pengalaman lah. Petani itu banyak punya pengalaman begini Pak. Ada banyak dulu orang yang bikin pupuk di Indonesia ini, banyak orang jago bikin pupuk Pak. Profesor jago bikin pupuk itu banyak Pak. Ya betul Pak. Aku kasih tahu Bapak banyak Pak. Profesor yang bisa bikin pupuk itu banyak. Hanya saja Pak, mereka tidak bisa bikin dalam jumlah massal. Ya, jadi contoh Bapak mungkin pernah dengar dulu ada orang yang dapat pupuk bagus tapi begitu dicari lagi pupuknya nggak ada, benar ya Pak? Ya, betul, nah Pak. itu masalah Pak. Kenapa? Karena banyak profesor di Indonesia ini berhasil bikin pupuk tapi ketika dia disuruh bikin banyak pusing dia Pak. Ya. Jadi nggak bisa masuk Pak ya? Jadi cuma bikin dikit-dikit gitu. Nah tapi beda dengan kami. Kami kan sudah terbukti Pak. Kita sudah punya pabrik sendiri. Bapak bisa datang ke pabrik kita. Kapasitas kita juga bisa memenuhi kebutuhan Indonesia. Ya bahkan kita juga ekspor ke beberapa negara luar. Ya kan. Jadi kita bicara mengenai keberlangsungan. Ya, jadi bukan hanya bicara bagus sebentar tapi habis itu hilang kan percuma gitu Pak. Ya kan? Ya betul Pak. Betul. Itu kata pentingnya gitu. Ya, Pak. Nah, sampai di sini paham ya Pak ya. Jadi solusinya adalah kita kasih makan tidak lewat akar tapi lewat pori-pori batang sama mulut daun ya. Nah, sekarang kita bicara mengatasi yang namanya hama. Ya. Saya mau samakan persepsi dulu buat Pak Supidin mengenai kata-kata hama. Jadi hama itu kalau pengertian banyak petani itu sama dengan penyakit ya Pak ya sebenarnya. Betul Pak, betul. Penyakit. Nah, hama atau penyakitnya ada 3 Pak. Yang pertama adalah sifatnya serangga atau binatang, ya kan Pak? Betul. Serangga atau binatang. Terus ada yang sifatnya adalah bakteri, ya. Bakteri atau virus gitu loh Pak. Iya. Kemudian ada yang sifatnya jamur ya Pak ya. Iya. Jamur. Ya bakteri sebenarnya jamur juga lah. Ya kita bagikan 3 virus, bakteri, jamur gitu loh Pak. Ya. Nah, sekarang kita bicara dulu hama atau penyakit yang pertama yang namanya serangga. Ya Pak ya. Oke. Sekarang kita samakan persepsi dulu. Ada beberapa petani, contoh ya Pak ya, ini satu contoh kejadian di Sumatera Barat juga Pak, di Baso Bukit Tinggi. Kami punya teman namanya Ibu, saya lupa namanya, sorry, Bu Liza ya. Dia pakai Pornas Pak, bagus Pak. Hasil padinya bagus ya. Nah kemudian tiba-tiba Pak, begitu udah mau panen Pak, dia diserbu burung Pak. Burung nyerbu Pak. Nyerbu burung, akhirnya dimakan Pak. Padinya ini belum dipanen nih, kita bicara belum dipanen nih Pak. Dimakan. Ya sampai berkurang banyak gitu loh Pak ininya Pak. Beras padinya tuh berkurang banyak gara-gara diserbu burung Pak. Betul Pak. Nah, sekarang itu burung juga baru-baru ini juga nyerang Pak. Baru tahun inilah. Sampai segala itu. Ya. Betul. Nah kemudian saya dapat kabar, saya pikir dia ini bakal marah-marah gitu loh Pak, maksudnya, ya kan? Saya pikir dia bakal marah-marah. Dia bilang begini, saya kaget juga dengar statementnya dia ketika dia cerita mengenai itu kan. Terus Bu, gimana Bu? Ya kalau saya sih terus terang bersyukur Pak. Loh, saya kaget loh, bersyukur Bu.
Ya soalnya selama ini belum pernah padi saya itu diserbu burung, Pak. Tapi kali ini ketika hasilnya pakai Pornas ini bagus hasilnya, tapi tiba-tiba banyak burung datang makan. Saya tuh bersyukur, Pak. Ya mungkin saya bisa kasih sedekah dengan cara begini. Kalau dulu nggak pernah, Pak, burung datang dia bilang begitu, ya kan? Oh ya, ya. Paham, Pak ya? Nah, maksud saya begini, Pak. Maksud saya begini. Sudut pandang kita mengenai serangga itu kadang-kadang kan beda-beda ya, Pak ya. Iya, Pak. Kadang-kadang beda-beda. Nah, contoh lagi, misalnya kita bicara tikus, Pak, siput. Nah, itu kategori serangga, Pak. Tikus, siput, ular gitu, Pak ya. Ya. Itu kan kategori istilahnya serangga, binatang luar. Nah, yang menarik gini, Pak Supidin. Kalau pakai Pornas, ya kan? Ini kalau pakai Pornas ya. Ternyata ada beberapa jenis serangga itu yang takut dekat, Pak. Ini kami udah buktikan. Ya, contohnya adalah ular, Pak. Ular, kemudian tikus, siput, ya kan? Ya, tikus, siput itu pergi, Pak. Ini kami sudah temui, Pak. Itu pergi dengan penggunaan tadi, dengan penggunaan Pornas. Nah, ketika kami tanya kepada formulator, loh kok bisa ya? Padahal kan Pornas ini kan pupuk atau nutrisi, bukan pestisida, Pak. Bukan insektisida. Tapi kok kenapa binatang seperti tikus, siput, ular itu kok pergi gitu? Nah, jawabannya ternyata mereka itu agak kurang suka dengan baunya Pornas, Pak. Ya kan? Agak kurang suka. Dan nanti Bapak Supidin boleh buktikan, ya kan? Bahwa ternyata dengan penggunaan Pornas, jadi dia tidak membunuh, Pak, tapi mengusir, Pak. Mengusir. Ya kan? Nah, kemudian ada beberapa hal yang juga mungkin bisa dilakukan dengan serangga ya, Pak. Contoh kayak tadi burung, Pak. Burung itu ada cara-cara praktis yang bisa diterapkan untuk menghindari serangga, Pak. Ya, nanti saya kasih Bapak satu video, Pak. Ini satu video contoh dapat dari para petani di Jepang sama di India, Pak. Jadi dia tuh masang itu loh, kayak layangan burung besar, Pak. Layangan kita dipasang di situ. Jadi dia terbang-terbang gitu loh, Pak. Terbang-terbang. Nah, itu burung tuh pergi, Pak. Nggak berani dekat, Pak. Dipikir itu kayak elang yang lagi mau mangsa gitu. Itu bisa, Pak. Kayak apa ya? Kayak layangan. Ya kalau yang sering dipakai itu ini, Pak ya. Kayak orang-orangan sawah lah gitu ya. Tapi burung, Pak ya. Nah, kalau orang-orangan sawah kadang-kadang enggak ini dia. Kadang-kadang masih berani, Pak, burung. Ini dia kayak layangan. Cuma itu memang tempat itu anginnya agak kenceng sih, Pak. Jadi maksudnya tempat itu jadi bergerak terus ya, mobile gitu ya. Jadi dia terbang terus. Jadi kayak layangan. Itu takut, Pak. Kelihatan burung itu nggak berani dekat gitu, Pak. Nah, itu contoh, ya kan? Nah, kemudian ada lagi contoh banyak beberapa hal yang bisa dilakukan. Nanti gini, Pak Supidin, nanti saya bisa kasih ada strategi pestisida organik yang kami miliki. Jadi ada beberapa strategi pestisida organik yang bisa mengusir serangga, Pak. Mengusir serangga. Ya, contoh lagi, Bapak pernah dengar likat kuning nggak? Likat kuning itu ada kertas berwarna kuning, itu dikasih perekat, ditaruh di tengah lahan, Pak. Nah, itu kalau ada kutu, Pak, kutu yang terbang-terbang, ya, atau hama-hama kecil yang terbang-terbang, itu lengket di situ, Pak. Ya, jadi itu lengket di situ. Jadi nggak akan bisa menyerang tanaman. Ya, bisa juga pasang ini, Pak, pasang bunga-bunga di sekitar lahan, itu juga bisa memancing serangga tidak ke tanaman ya, tapi ke pinggir. Nah, jadi ada cara-cara yang bisa Bapak lakukan secara praktis yang tanpa perlu insektisida gitu, Pak. Ya kan? Betul, Pak. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita bicara ini, Pak, yang dua, yang bakteri, virus, dan jamur, ya. Nah, yang dua ini sumbernya semua dari tanah ini, Pak. Ini semua dari tanah, Pak. Jadi bakteri, virus, jamur itu sumbernya dari tanah. Dan kebanyakan yang jarang dipahami oleh petani adalah itu kadang-kadang sumbernya dari pupuk kandang atau kompos yang dipakai oleh petani, Pak. Kalau yang batangnya jadi bisa kuning itu kenapa itu, Master Lee? Tergantung, Pak. Bapak boleh kasih lihat fotonya dulu. Ya kan banyak faktor. Jadi ada beberapa faktor itu, Pak. Banyak faktor. Ya. Nah, jadi itu ada busuk batang, biasanya juga bisa busuk batang, ya kan. Nah, itu semua dari tanah, Pak. Nah, kadang-kadang kan kita petani itu sering pakai pupuk kandang atau pupuk kompos yang mana ternyata fermentasinya tidak sempurna. Nah, kalau fermentasinya nggak sempurna, itu justru itu kan pupuk kandang itu kotoran hewan kan, Pak. Kalau fermentasinya tidak sempurna, justru itu jadi tempat hidupnya bakteri, virus, dan jamur, Pak. Ya kan? Nah, satu hal, Pak, ketika pakai Pornas, ini bicara ya pakai Pornas, Pak ya. Pakai Pornas diterapkan di lahan Bapak. Yang pertama adalah ada beberapa jenis serangga itu yang takut, Pak. Jangan pakai Pornas. Dan kami udah buktikan seperti yang saya bilang tadi.
tikus, siput, ular itu pergi Pak. Ya, kalau pakai Pornas. Terus yang kedua, kalau Bapak pakai Pornas di lahan Bapak disemprotkan, baik itu Pornas soil treatment maupun pupuk Pornas, itu kan ada kandungan mikroba, Pak, mikroba premium. Nah, mikroba premium itu kan bakteri baik, Pak. Ya kan? Kalau dia ditebar di tanah itu berarti menyerang bakteri jahat yang ada di tanah, gitu loh, Pak. Nah, makanya kalau Bapak pakai Pornas, biasanya penyakit-penyakit yang dari tanah, bakteri, virus, jamur ini akan jauh berkurang, bahkan tidak ada, Pak. Ya, padahal Pornas ini kan bukan fungisida, bukan bakterisida, bukan virusida, gitu loh Pak. Ya. Nah, dan secara prinsip begini Pak Supidin, kalau tanaman itu sudah pakai Pornas Pak, dia itu kan makannya bagus kan Pak, nutrisinya cukup kan Pak. Nah, sama kayak manusia Pak, manusia kayak kita ini kalau misalnya kita makannya bagus, kita nutrisinya bagus, kalau ada serangan virus bakteri dari luar kan kita bisa tangkal kan Pak, dengan sendiri. Ya, imunnya kuat ya. Iya, sama kayak tanaman begitu. Ya. Tanaman itu begitu. Nah, jadi artinya Pornas ini bisa memberi solusi, Pak. Yang pertama adalah makanan instan tanpa proses fotosintesa, Pak. Ya kan, makanan instan tanpa proses fotosintesa. Dan selain itu juga apa? Ya tadi tidak melalui tanah tapi langsung lewat batang sama daun. Ya kan. Terus yang kedua, ya tadi Pak, dia bisa apa tuh Pak? Bisa membantu mengurangi hama, virus dan bakteri. Ya, nah itu Pak. Jadi solusinya begitu Pak Supidin. Solusinya begitu. Artinya Pak Supidin bisa nanti coba, ya kan, dengan penggunaan Pornas. Nanti biasanya akan jauh berkurang penggunaan pestisida, jauh berkurang. Ya kan, kemudian pupuk kimia juga bisa bahkan 100% bisa dikurangi pelan-pelan. Gitu. Gitu Pak Supidin. Ya. Master Lee, saya mau tanya lagi Master Lee. Kalau untuk kita 1 hektar sawah ya, tanaman padi ya, itu estimasi ya, estimasi itu idealnya itu kalau pakai produknya Pornas, itu produk apa yang dipakai untuk 1 hektar, terus estimasi biayanya berapa kira-kira, Master Lee? Karena itu buat saya buat ngasih gambaran ke teman-teman saya yang petani. Oke, sekarang saya akan coba kasih gambaran cara perhitungan ya. Bentar, ini dia. Oke. Jadi gini, sekarang ini tergantung kondisi tanah dulu nih, Pak Supidin. Ya. Kalau kita bicara kondisi tanah itu pH-nya normal lah Pak ya, antara 5 sampai 7 nih Pak ya. Ini kan kita bicara pH tanah normal nih Pak ya. Iya. Nah, kalau pH tanah ini normal, maka Bapak cukup perlu sekitar ini Pak, 2 box yang Pornas cair Pak. Ya. Untuk masa pertumbuhan dan 2 box yang serbuk Pak. 2 box serbuk. Nah, ini untuk masa pembuahan yang serbuk, ya kan? Nah, sekarang kalau kita bicara harga Pak, harga konsumen dulu nih Pak. Kita bicara harga konsumen. Iya. Ini kan 1 box itu harga konsumennya kan 375 kan Pak? Iya. Atau 15.000 per saset kan? Iya. Sementara harga mitranya, teman-teman ini kan mitra itu harganya 300.000 kan Pak? Kita harga konsumen aja Pak. Harga konsumen 375. Ya. Nah, berarti kalau 4, ini kan perlu 4 berarti kan? Ya. Nah, berarti 4 dikali 375, ini berarti 1,4 Bapak ya? 1,5 Pak. 1,5 ya? 1,5 juta untuk 1 hektar sampai panen Pak. Nah, ya ini yang diperlukan Pak. Justru inilah saya yang perlu itu Pak. Betul. Ya. Kalau kita bicara perbandingan pupuk kimia itu kalau 1 hektar perlu 1,5 ton Pak. Itu kurang lebih biayanya kalau subsidi ya Pak ya, itu antara 3 sampai 5 juta. Ini subsidi loh Pak. Ya. Kalau pupuk non subsidi udah di atas 5 juta pasti Pak. Nah, jadi artinya apa? Kalau petani pilih pakai Pornas, maka dia udah hemat hampir 100% kan Pak? Hematnya. Ya Pak. Ya kan? Yang tadinya makanya itu buat ini saya Pak, buat